Menangani keberatan dengan seni bertanya atau power questions in objection handling. Teman-teman, kalau tiba-tiba ada kecoa besar bisa terbang ya, kira-kira teman-teman akan masuk ke mana nih? Tim A adalah orang yang, wah itu mah cuma kecoa, nggak usah ditakuti gitu ya, binatang kecil injek aja. Atau teman-teman akan masuk ke tim B, ya tim B nih kayak gini nih, wah tolong ada kecoa, lari gitu ya. Masuk ke mana? A atau B? Oke, kira-kira saya masuk yang mana ya? Saya masuk yang tim B ya, yang akan lari. Nah, menurut teman-teman, kira-kira siapa sih yang benar sebenarnya? Apakah pendapat si A atau pendapat si B? Betul sekali, dua-duanya benar ya. Tergantung dari apa? Tergantung dari pengalaman masa lalunya, kepribadiannya, dan banyak hal. Nah, sama seperti keberatan, sebenarnya itu tidaklah merupakan sesuatu yang besar, karena keberatan hanyalah perbedaan pendapat. Ya, mana yang benar? Dua-duanya benar, ya. Tapi masalahnya gini, teman-teman. Manusia itu pada dasarnya hanya akan mendengarkan pendapat dari pikirannya sendiri. Setuju nggak? Seperti contoh tadi ya, si A akan kekeh bilang, oh ya, kecoa itu mah binatang do kecil gitu ya. Tapi si B akan kekeh bilang, ya itu kan kata kamu. Kalau menurut saya sih itu menyeramkan gitu. Jadi sebenarnya masing-masing hanya akan mendengarkan pendapat dari pikirannya sendiri. Nah, karena itu ketika kita menemui keberatan, gimana caranya kita bisa mengubah pendapat dia? Ya, satu-satunya cara adalah dengan menghipnotis? Bukan, yaitu dengan bertanya. Karena dengan bertanya itu adalah kita memprovokasi ya pikiran seseorang. Karena itu ya, kalau misalnya ada nasabah melemparkan keberatan, teman-teman jangan kasih jawabannya, tapi lemparkanlah pertanyaan yang tepat supaya dengan pertanyaan itu nanti klien atau prospek akan terarahkan, akan dibimbing ke arah jawaban yang teman-teman inginkan. Nah, kunci pertama, kita harus membaca yang tersirat, tersirat, bukan yang tersurat. Ya, membaca yang tersirat, bukan yang tersurat. Bertanya bukan apa, tetapi mengapa. Contoh ya, ini adalah yang salah. Nasabahnya bilang, wah tidak ada uang saya. Ya, lalu agennya bilang, oh ini ada produk yang lebih murah kok Pak. Wajar ya, kita sering lakukan hal itu. Terus prospeknya bilang, aduh bisnis lagi slow, lagi woles gitu ya. Oke, terus kita jawab apa? Oh pasti bisa Pak, saya Bapak pasti bisa, hanya 30.000 aja kok sehari. Prospeknya bilang apa? Ya udah saya pikir-pikir dulu deh, nanti ya saya hubungi lagi. Selesai deh, hubungin nggak? Nggak tentu ya. Nah, sekarang gimana cara yang lebih pintar nih kita untuk mendapatkan jawaban yang kita inginkan? Kalau prospeknya bilang, oh saya tidak ada uang, kita jangan langsung balas ya, kita bilang dulu, Pak, maksudnya nggak ada uang itu bagaimana, Pak? Dia mungkin akan bilang, oh bisnis lagi slow. Oh, saya sangat paham, bisnis memang melambat ya, Pak. Pak, kalau bisnis sedang sulit begini, dan ternyata perlu bayar rumah sakit, kira-kira uang mana, Pak, yang akan dipakai? Mungkin dari tabungan saya, ya. Cukup banyak ya, Pak, tabungannya? Biarkan saya pikir lagi, ya nggak terlalu banyak sih. Nah, untuk 30.000 sehari aja, Bapak tidak ada uangnya. Sayang banget ya, Pak, kalau harus korek tabungan untuk tagihan rumah sakit, yang pastinya jumlahnya akan jauh lebih besar. Justru karena Bapak tidak punya uang saat ini, makanya Bapak butuh asuransi. Saya ingin menyelamatkan tabungan Bapak yang sangat berharga. Bapak handle pengeluaran kecil saja, 30.000 sehari cukup. Biarkan saya yang menghandle pengeluaran besarnya. Gimana Pak, masuk akal? Ini contoh yang kedua ya, kan seringnya, asuransi klaimnya susah gitu ya. Nah, ini adalah cara menjawab yang biasanya sering dilakukan dan ini tidak baik. Kita bisa kan jawab, oh gampang kok Pak, lihat nih bukti klaim saya. Nah ini kalau foto klien saya masuk rumah sakit nih. Nah ini foto klien dari teman saya nih. Nah ini, nah itu gitu ya. Selalu kita berikan bukti-bukti saja. Lalu mungkin prospeknya, tapi kok di sosmed katanya susah ya? Pak, banyak kemungkinannya. Bisa jadi polisi udah lapse, atau mungkin belum lewat masa tunggunya, atau mungkin waktu masuk nggak jujur, dan lain-lain, bla 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 ya. Akhirnya prospeknya bilang, bisa-bisanya kamu aja. Ya.
Coba kita sedikit twist ke bertanya. Ah, susah klaimnya. Nasabah ngomong kayak gitu ya. Nah, kita jawabnya gini. Oh iya, saya juga pernah dengar. Boleh Pak, boleh tahu Pak sharing dengar dari mana? Itu tuh di sosmed banyak banget. Teman saya juga ada yang klaimnya belum cair. Oh gitu ya Pak. Apa teman Bapak butuh bantuan saya untuk mengurus? Ah, nggak usah, udah lama itu. Contoh ya. Nah, Pak pernah dengar nggak pesawat yang terbakar di Jepang kemarin? Jadi Pak, ternyata setiap hari itu ada sekitar 100.000 pesawat yang terbang. Ya, satu hari. Nah, satu aja jatuh, seluruh dunia tahu, baik yang dekat maupun yang jauh. Ya, sama seperti asuransi, Pak. Satu aja yang gagal bayar, seluruh dunia tahu melalui sosmed dan sebagainya. Tapi Pak, bagaimana dengan 99.999 pesawat lainnya yang landing dengan mulus? Tidak pernah disiarkan kan? Sama seperti asuransi, bagaimana dengan jutaan nasabah lainnya yang terselamatkan karena si pencari nafkah pernah sekali waktu beli asuransi? Bagaimana janda-janda yang terselamatkan bisa terus melanjutkan hidupnya dengan martabat yang baik? Bagaimana anak-anak yatim bisa terus mendapatkan kuliahnya hanya karena ayahnya dulu pernah beli asuransi? Itu Pak, nggak pernah disiarkan. Jadi don't worry ya Pak, lebih banyak asuransi yang dibayarkan kok daripada yang bermasalah seperti tadi. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau misalnya seseorang punya trauma atau pengalaman buruk, lembaran lama harus dihapus dulu, dibersihkan dulu, baru teman-teman bisa membuka lembaran baru. Kalau dia masih punya grudge, masih punya trauma, masih punya kegeraman, jangan dilanjutin, percuma ya. Nanti aja kasih waktu ya. Nah, ini contoh ketiga. Uang saya putar di bisnis semua. Oh, bagus sekali Pak, bisnisnya lancar ya. Iya, lagi bagus banget. Boleh tanya ya Pak, kalau misalnya Bapak tidak bisa berusaha karena faktor kesehatan, apakah Ibu dan anak-anak sudah besar dan sudah bisa menggantikan peranan Bapak? Ya, belum sih. Anak-anak masih kecil. Ibu juga mungkin bantu-bantu dikit aja. Kira-kira Pak, anak-anak kapan baru siap? Ya, mungkin tunggu selesai mereka kuliah lah ya, mungkin 10 tahun lagi. Oke Pak, saya kebetulan nih Pak punya program yang bisa menjamin profit bisnis Bapak. Seandainya terjadi sesuatu dengan Bapak, program ini menjadi bumper Pak untuk menunggu kesiapan anak-anak bisa take over di bisnis Bapak. Apakah Bapak tertarik untuk tahu lebih jauh? Welcome the objections. Apapun keberatannya, ingatlah bahwa keberatan adalah tanda-tanda bahwa prospek itu tertarik. Jadi bersyukur aja kalau ada keberatan. Akui keberatan itu, ya, senyum, katakan, "Oh ya, saya paham, saya mengerti, saya setuju." Pasti prospek udah langsung tenang duluan, ya. Baru kemudian dia bersiap untuk mendengarkan dan kita lanjutkan dengan pertanyaan yang tepat. Hari ini karena waktu, kita hanya bisa membahas 3 pertanyaan. Masih mau lebih banyak lagi? Nanti ya, ditunggu bukunya launching soon, Our Questions in Objection Handling. Saya Mariana Sofia, 12 tahun qualifying and life member MDRT. Salam MDRT.